Halo guys, welcome back to Jaina Channel. Kembali lagi dengan saya Suryani. Hari ini saya ingin sharing tentang pengalaman di trimester ketiga. Pengalaman di trimester ketiga, lebih tepatnya hamil ya. Hamil di trimester ketiga. Nah, apa saja sih? Jadi saya buat kisi-kisinya dulu di sini. Terus saya ada hasil USG-nya, nanti saya lampirkan kepada kalian. Nah, saya ingin sharing, kita mulai aja ya tanpa basa-basi lagi. Oke, jadi di semester pertiga ini yang pertama yang saya rasakan itu, yang paling saya rasakan itu adalah capek, ngos-ngosan, ya kan? Siapa sih yang nggak capek kan, perutnya udah besar, jalan sana jalan sini, pasti capek ya kan guys? Jadi perutnya kan udah besar tuh, terus badan saya masih normal, jadi mungkin agak lelah gitu ya. Kalau ada kan badannya besar, perutnya besar kan mungkin capek juga sih. Jadi capeknya tuh ngos-ngosan banget, seperti saya nggak bisa membayangkannya lagi. Saya seperti kayak mana ya, pas naik turun tangga dari lantai 1 ke lantai kedua itu seperti lari lapangan sebanyak 20 kali putaran. Rasanya itu capek. Ya kalian bilang lebay, betul. Lebaynya itu, kalau saya nggak hamil, saya jadi cowok pun saya bilang itu lebay. Tapi pas saya ngalami sendiri, oh my god. Oke, kita lanjutkan. Jadi hargailah ibu-ibu, hargailah emak-emak yang lagi hamil, karena itu lelahnya begitu banget. Jadi kalian harus menghargai, kalian harus menyayangi orang tua kalian. Oke, mau ayah mau ibu tetap harus sayang. Oke, jadi lanjut. Kedua adalah banyakkan sesak karena perut udah keras. Perut keras, iya. Perut saya tuh seperti kayak saya awalnya saya pikir dia perenggangan badan, jadi dia kayak agak timbul gitu, dia kayak gitu kan. Padahal enggak, itu mungkin kontraksi ya, bisa dikatakan itu kontraksi juga. Saya baru tahu loh guys. Saya tanya ke dokternya, saya konsultasi, dok kenapa sih anak saya sering kali kayak mengeras gitu. Oh itu tandanya kontraksi bu, katanya begitu. Dan saya baru tahu itu adalah kontraksi, dan bisa jadi itu kontraksi palsu. Jadi pas dia keras gitu saya rasa sesak kali, apalagi kok posisi tidur saya masih belok ke kiri atau menyamping ke kiri atau menyamping ke kanan. Sesak banget lah. Jadi saya harus bangun dalam posisi duduk. Saya tidurnya begini guys. Nah, saya harus tidurnya gini. Maaf, copot. Saya tidurnya harus begini. Saya nggak bisa tidur terlentang gini. Saya juga nggak bisa tidur ke samping, kiri kanan nggak bisa. Jadi harus duduk begini, kaki lurus. Jadi kayak gitulah saya. Jadi terus sampai ada suatu malam saya udah sesak banget, sampai udah hampir kayak udah mau gitu lah, saya langsung panggil suami saya, bangun, saya udah sesak banget. Jadi dia buatkan air hangat. Jadi saya duduk tenang, atau bahkan bisa sampai berdiri ya kas, saking sesaknya itu saya. Jadi saya udah sesak itu yang paling mengerikan lah bagi saya, karena seperti kayak mau mati gitu kan. Tapi ya semoga tidak buang-buang jauh itu ya guys ya. Jadi semoga kalian yang mengalaminya segera baikan. Lanjut, sering pipis ya, siapa sih yang gak sering pipis pas hamil di semester ketiga? Semester kedua aja kalian udah mulai sering pipis kan? Sama, jadi kayak kebelet pipis, terus kayak ada yang mau keluar gitu ya kan. Itu hal yang wajar. Jadi yang paling menyebalkannya ini yang paling menyebalkan, jerawat. Mungkin ada sebagian mami-mami yang pas hamil tuh nggak ada jerawat sama sekali, bahkan wajahnya kinclong atau berseri-seri. Tapi khusus saya, wajah saya dari dulu pas muda pernah mengalami jerawat, tapi itu sekali saja. Tapi setelah itu saya nggak ada jerawat sama sekali. Dan sekarang pas hamil, jadi di semester ketiga jerawat itu parah, pakai banget ya guys ya, kebangetan guys, udah kebangetan. Jadi seluruh wajah saya itu udah muncul di bagian leher, dada, semua lah, di hampir seluruh tubuh saya itu berjerawat. Gila nggak guys? Gila nggak ya kan? Waduh, ampun loh guys. Aduh, terus lanjut ya guys, lanjut. Stray marks. Nah ini nih yang paling menakutkan bagi mami-mami semua kan, stray marks. Oke, stray marks ini saya muncul segini sekecilnya di bagian perut, dan itu sudah buat saya wow gitu loh. Maksudnya udah terkejut gitu kan, akhirnya saya punya stray marks. Bukan akhirnya sih, lebih tepatnya saya terkejut karena saya udah punya stray marks, dan saya nggak bisa membayangkan, karena kan dulu saya pikir nggak bakal punya stray marks kan, bahagianya hidupku. Tapi akhirnya muncul Jo, hai katanya kan. Jadi pas dia muncul ya dikit aja sih, memang itu pun sudah buat saya shock, udah buat saya deg-degan. Apakah ya, kata orang kan kalau yang terakhir keluar tuh paling mengerikan ya kan, tapi untungnya enggak. Jadi setelah melahirkan pun semoga enggak lah, menghilang lah ya kan, atau memudar gitu kan. Jadi seremasnya dikit di bagian perut, di bawah pusar dikit, terus di samping kiri dikit. Nah, dikit aja kok, enggak banyak. Semoga enggak banyak, semoga.
Oke, kita lanjut. Rasa panas. Aduh, panas banget loh. Ini entah cuacanya yang panas atau apa, tapi memang dasarnya panas banget. Jadi pas saya udah selesai masak atau udah selesai melakukan kegiatan bersih-bersih, jadi auranya tuh kayak panas banget, saya udah nggak tahan. Bahkan saya bisa di depan kipas duduk begitu saking panasnya, terus buka AC. Bayangkan guys, padahal tuh nggak bagus ya guys ya. Makanya saya lakukan itu sekali 2 kali aja. Pas udah betul-betul panas banget, saya udah nggak tahan banget, baru saya lakukan itu. Jadi panas banget, auranya tuh kayak nggak bisa tahan panas lah. Dulu saya bisa tahan panas, bisa tahan dingin, bisa tahan kok, bisa tahan. Tapi sekarang nggak bisa tahan, betul-betul nggak bisa tahan dulu guys. Lebih mending dingin daripada panas gitu. Jadi kan pas dan satu lagi, saya masak, nyuci dan lain-lain oke sih, is okay, nggak ada pantangan. Kalau orang lain kan ada pantangan kayak masuk ke dapur langsung mual atau apa gitu langsung mual. Enggak sih, saya dari trimester kedua 1, 2, 3 aman saja, mau ngapain ya fair aja gitu loh, ya kan. Lanjut. Dan di trimester ketiga nih pas USG, saya udah kepala bayinya udah dibawa ya guys ya, hebat banget. Enggak sih, jadi kepala bayinya udah dibawa, terus dokternya cek apakah ada kelilit tali pusar, ternyata enggak, karena pusarnya dekat banget kata dokternya. Jadi dia memegang tali pusar kayak gini sih kayaknya, nanti saya lampirkan fotonya, dia pegang kayak gini tali pusarnya, atau saya lampirkan sekarang aja ya di sini. Nah ini dia pegang tali pusarnya gitu di sini kan, jadi takut terlilit di lehernya. Jadi dokternya untuk memastikannya lagi suruh jangan makan pedas, karena kan kalian tahu sendiri di video-video sebelumnya, kalau kalian bagi yang belum nonton, kalian bisa nonton di video sebelumnya. Saya ada mukbang ricis, mukbang apa lagi ya, kayaknya ricis doang ya, mukbang ricis itu pedas banget, jadi takut kelilit anaknya karena kepanasan atau kepedesan gitu kan, jadi lasak gitu anaknya. Jadi disuruh jangan makan pedas lagi. Terus ini kan jadi disuruh kontrol lagi, datang lagi minggu depan gitu loh, karena kan udah mau dekat lahiran juga, jadi suruh datang lagi gitu. Lanjut. Kaki kesemutan. Nah ini kaki kesemutan nggak tahu dialami semua orang atau saya sendiri, tapi mungkin ada sebagian orang juga merasakan kakinya bengkak ya. Tapi kok saya sih nggak bengkak sih, bengkak dikit ya kayaknya, bengkak dikit. Entah bengkak atau enggak saya juga kurang tahu, karena kaki saya gitu-gitu aja sih kayaknya ya. Cuma ada kesemutan tiap pagi sih, dia pas bangun tidur baru kesemutan, pas sudah aktivitas sudah nggak ada sih. Jadi pas bangun tidur aduh gitu doang sih, sakit-sakit dikit doang gitu, kayak kesemutan lah gitulah, kalian tahu kan gitu. Lanjut ya. Susah tidur itu betul-betul suatu penderitaan yang tiada akhirnya. Ya kan, kalian bayangkan susah banget tidurnya tuh, geser kiri geser kanan. Kalau mau beli bantal hamil, rasanya sayang banget ya di semester ketiga ini, rasanya bentar lagi udah mau lahiran, kalau beli kan udah gak ada gunanya ya kan. Jadi saya pertahankan pakai bantal alami, pakai bantal apa gitu, pakai boneka, pakai apa gitu yang nyamannya gitu kan. Saya merindukan masa-masa tidur nyenyak, serius. Lanjut ya. Jalan susah kali ini, saya jalan aja kadang sakit banget ya. Itu sakit karena misfi saya sakit banget guys. Ini nggak dialami semua orang, ini disebut pelvic gills pain ya, tak apalah namanya, saya lupa. Di bagian misfi kita itu sakit banget loh guys. Di misfi saya tuh sakit banget, pas jalan itu sakit kali, nyeri banget, rasanya nyeri banget. Ini kata orang sih, saya searching katanya dari 5 orang ibu cuma 1 orang yang kena gitu loh. Jadi termasuk langka ya guys ya. Jadi saya mengalaminya pula lagi. Jadi nikmati saja, saya betul-betul pas lagi penderitaan itu datang, saya nikmati, saya anggap itu berkah ya kan, karena kita mengandung, membawa suatu keajaiban di perut kita, anak kita kan suatu keajaiban, jadi kita nikmati saja, kita nggak boleh anggap itu kesialan atau apa, tapi berkah ya kan guys. Jadi walaupun sakit ya nikmati saja ya kan, nikmati dengan senyuman. Bagi kalian yang mengalami juga harus semangat. Kalau kalian mengalami hal sama kayak saya, kalian harus semangat ya guys ya, karena semua bakal berlalu. Jadi nikmati aja, karena ya kalian hamil berapa kali sih ya kan, paling banyak 12 kali ya. Jadi nikmati saja ya. Terus lanjut. Sakit kepala ini guys. Jadi pengalaman saya ini betul-betul pengalaman saya, yang lain-lain juga pengalaman saya sih, tapi ini betul-betul pengalaman yang benar-benar saya ingin sampaikan kepada kalian, yaitu satu, walaupun kayak mana ya, walaupun kalian nggak bisa tidur, walaupun kalian sudah menemukan posisi nyaman untuk tidur, tapi itu berbahaya untuk bagian leher kalian. Jangan
temukan posisi nyaman yang lain ya guys ya. Sorry agak gatel. Jadi temukan posisi nyaman yang lain. Jadi saya pernah tidur di posisi kayak mana ya, saya lupa, entah kayak gini ya, kayak nggak salah pas pakai bantal gini. Jadi nyaman kali, rasanya enak banget guys. Jadi saya mikir kalau ganti posisi lagi nanti saya nggak bisa tidur kan. Jadi saya pertahankan posisi tidur itu sampai bangun gitu loh. Pas bangun leher saya sakit banget guys, sakitnya tuh, penderitaan tuh sampai buat saya sakit kepala saya entah kayak kena air hujan gitu ya kan, sakitnya sakit banget. Bahkan saya udah cuci kepala, udah kayak gitu mandi dan lain-lain, tetap sakit, nyut-nyutan itu 3 hari 3 malam, itu sakit banget, penderitaan banget guys. Itu kayak gimana ya, udah tapi seperti yang saya bilang kembali ya, jangan dianggap penderitaan ya kan, ya nikmati aja ya, walaupun sakit banget, betul-betul sakit banget di bagian leher, sakit banget di bagian kepala, kayak narik gitulah guys, sakit banget guys. Jadi saya sarankan kalian temukan posisi yang nyaman dan harus dalam posisi yang baik ya guys ya. Itu betul-betul pengalaman saya, jangan sampai kalian kena, saya nggak mau kalian menderita, saya nggak mau kalian kena itu. Jadi kalian harus betul-betul jaga posisi tidur kalian, itu karena sangat penting. Oke guys, lanjut. Terus dan ini sedikit info bahwasannya kalau kalian ingin menyiapkan tempat tidur bayi kayak baby box atau tempat tidur kamar bayi atau kalau kalian menyiapkannya sendiri, saya sarankan jangan siapkan di akhir-akhir udah mau lahiran ya, karena itu berat banget, capek banget. Saya kemarin tuh ada di home room decor, coba kalian lihat, kok bagi kalian belum lihat home decornya, itu saya pas ngelakuin itu saya bener-bener capek banget dan bawaannya emosi aja sih. Jadi kalau udah hamil udah capek, panas, emosi banget, jadi yang kena suami. Jadi bagi suami harus sabar ya guys ya. Jadi pas mau nyiapin itu pas di umur hamil 37 minggu mungkin, atau di bawah 37 minggu, tapi jangan pengen berat-berat atau angkat yang berat-berat ya guys ya, suruh suaminya aja ya kan, itu kan tugas suami yang berat-berat. Jadi kalau mau nyiapkan kamar disarankan sih di bawah 37 atau di atas di bawah 38 lah kayaknya ya kan. Jangan mendekati kelahiran karena itu bakal capek banget kalian rasakannya. Terus ini saya ingin sharingkan fotonya lagi. Nah, ini dedek baby J-nya muncung. Kata dokternya karena kebanyakan makan cabai makanya munyung ya. Ngambek gitu ceritanya. Terus ini udah aman sih katanya, tali pusara udah aman. Jadi terus ini lanjut, yang ini airnya sudah berkeruh katanya, jadi udah mau siap lahir gitu katanya kan. Jadi disuruh udah mulai hati-hati, was-was, karena kan saya mau normal ya kan. Jadi katanya airnya sudah berkeruh, sudah matang katanya kan. Udah mau lahir gitu ceritanya gitu. Jadi saya akan melanjutkan di video selanjutnya, nanti saya bakal menceritakan bagaimana sih pengalaman saya setelah melahirkan atau pengalaman saya pas melahirkan normal. Jadi ditungguin terus video saya selanjutnya. Oke guys, bye bye. Sebelum itu jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kamu. Mana tahu nih hamil di semester ketiganya kita sama. Jadi terus komen di bawah ini, kalian mengalami apa aja sih di semester ketiga? Apakah lebih parah atau lebih ringan atau lebih bahagia? Jadi komen di bawah ini. Ditunggu. Jadi kita sharing, kita berbagi tips, berbagi apa? Jadi kita berbagi semuanya. Ditunggu ya guys. Jangan lupa subscribe. Bye bye.